Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlia Olisari, NIM 2341604 dari Prodi Manajemen kelas 4E Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Keuangan dan saya di sini juga akan menjelaskan materi tentang manajemen piutang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa sih piutang itu. Piutang menurut Subramanian dan John Joule 2010 adalah nilai jatuh tempo yang berasal dari penjualan barang atau jasa dari pemberian pinjaman uang. Piutang mencakup nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan juga bunga. Adapun ciri-ciri dari piutang, yang pertama itu mempunyai nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo atau penyebelahan dari nilai transaksi utama yang ditambah dengan bunga yang ditanggung klien untuk dibayar kepada perusahaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditetapkan. Yang kedua yakni mempunyai tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo adalah suatu saat utang telah jatuh tempo dan seluruh pokok dana atau bunga harus dilunasi kepada kreditor. Biasanya pihak penjual akan menggunakan pengguguran lamanya piutang dengan ukuran hari atau bulan. Yang ketiga itu adanya bunga. Adanya piutang karena memilih jalan pembelian suatu barang dengan cara kredit, oleh karena itu ada bunga yang timbul. Bunga tersebut adalah bentuk konsekuensi pembeli yang sudah meminta waktu pembayaran tertentu sebagai keuntungan pada pihak penjual yang sudah sabar menunggu pelunasan. Besar bunga disesuaikan oleh pihak penjual. Adapun tujuan dari piutang, yakni yang pertama adalah membantu meningkatkan jumlah penjualan atas produk perusahaan, yang kedua memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan, yang ketiga menurunkan risiko keterlambatan piutang, yang keempat terciptanya hubungan yang jauh lebih erat antara perusahaan dengan semua pembeli karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan atas barang yang telah diproduksinya. Berikutnya adapun jenis-jenis dari piutang. Yang pertama itu piutang usaha. Jenis yang pertama ini umurnya antara 30 hingga 60 hari saja. Ini merupakan jenis piutang terbesar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua itu wesel tagih, merupakan surat formal yang dibuat sebagai bentuk pengukuran utang. Waktunya antara 60 hingga maksimal 90 hari, namun bisa lebih lama dari itu tergantung kesepakatan bersama. Yang ketiga itu lain-lain. Piutang lain ada yang disebut juga dengan piutang bunga, piutang gaji, restitusi pajak, bisa juga uang muka karyawan. Jenis ini tidak berasal dari kegiatan operasional perusahaan, biasanya dilaporkan pada neraca sendiri atau terpisah. Selanjutnya ada sebab-sebab piutang tak tertagih atau bad debt. Yang pertama itu perusahaan ingin mengejar target penjualan sehingga angka penjualan dinaikkan. Yang kedua, perusahaan dalam memperbesar penjualan dengan menaikkan penjualan produk boleh dibeli secara non-tunai. Yang ketiga, penjualan produk yang bersifat non-tunai dilakukan secara tidak hati-hati. Yang keempat, perusahaan memiliki tagihan atau kewajiban dalam bentuk kredit kepada suatu perbankan. Cara memperkecil risiko piutang tak tertagih, yang pertama menghindari keputusan penjualan produk pada saat pasar dalam kondisi menuju krisis moneter. Yang kedua, membatalkan penjualan produk pada konsumen yang memiliki reputasi buruk dalam dunia bisnis. Yang ketiga, menghindari produksi dan penerimaan order pada saat pasar tidak menentu. Yang terakhir, melakukan dan menerapkan tindakan prinsip kehati-hatian atau prudential principle pada saat tingkat persaingan bisnis semakin tinggi dan inovasi produk perusahaan berlangsung secara lambat. Pengertian Cash Conversion Cycle. Menurut Lucas Atmaja 2001, Cash Conversion Cycle atau CCC adalah waktu rata-rata antara penjualan kas untuk sumber daya produktif dengan penerimaan kas dari penjualan produk. Rumus penghitung Cash Conversion Cycle yaitu CCC sama dengan IJP plus RJP plus PDP. Selanjutnya ada unsur kredit. Yang pertama itu kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko, dan juga balas jasa. Selanjutnya ada jenis kredit. Yang pertama itu kredit konsumtif atau konsumtif kredit adalah kredit yang diajukan oleh seorang debitur kepada kreditur guna memenuhi kebutuhan pribadinya, contohnya membeli sepeda motor, mobil, rumah, perabotan rumah, dan juga renovasi rumah dan lain-lain. Yang kedua itu kredit produktif adalah kredit yang diajukan oleh mereka yang bergerak dalam dunia usaha atau mereka yang punya bisnis dan membutuhkan dana dalam usahanya, contohnya menghasilkan produk baru atau tambahan, membuka kantor cabang baru, dan lain-lain.
Yang ketiga itu kredit perdagangan, adalah kredit yang umumnya dananya dipergunakan untuk keperluan perdagangan atau trade. Contohnya menghasilkan barang untuk dipakai oleh banyak orang, baik daerah, negara, maupun kawasan. Kredit menurut jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka pendek atau short term credit. Kredit ini memiliki jangka waktu selama-lamanya 1 tahun atau maksimum 1 tahun. Contohnya petani yang bercocok tanaman yang usia pertanamannya adalah dalam kurun waktu hanya 1 tahun. Yang kedua, kredit jangka menengah atau medium term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu antara 1 sampai dengan 3 tahun. Contohnya pembelian bahan baku, membayar upah buruh, pembelian suku cadang, dan lain-lain. Yang ketiga, kredit jangka panjang atau long term loan. Kredit ini memiliki jangka waktu yang lebih dari 3 tahun. Contohnya keperluan investasi, penambahan produk, membuka kantor cabang baru. Prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip pemberian kredit dengan 5C. Yang pertama itu karakter, yaitu data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan-kebiasaannya, hobinya, cara hidupnya, keadaan dan latar belakang keluarganya. Yang kedua, capacity, yaitu kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya. Uang dapat dilihat dari pendidikannya, pengalaman mengelola usaha, sejarah perusahaan yang pernah dikelolanya. Yang ketiga, kolateral, yaitu jaminan yang memungkinkan bisa disita apabila ternyata calon debitur benar-benar tidak bisa memenuhi kewajibannya. Yang keempat, kapital, yaitu kondisi kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang dikelolanya dapat dilihat dari neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan, rasio-rasio keuntungan. Yang terakhir, condition, yaitu dalam pemberian kredit, bank perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur, karena ada beberapa kegiatan usaha yang sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi. Persyaratan umum untuk mengajukan kredit. Yang pertama itu fotokopi identitas diri seperti KTP dan juga kartu keluarga. Yang kedua, fotokopi penghasilan atau slip gaji. Yang ketiga, fotokopi NPWP. Yang keempat, fotokopi buku tabungan. Dan yang terakhir, dokumen kepemilikan agunan seperti BPKB, kendaraan, sertifikat kepemilikan rumah dan tanah sebagai jaminan. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai materi piutang. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.